Bab 3550. Kemenangan dan kekalahan yang tidak menentu. Jadi, Sepo berbicara omong kosong dan menelan Dewa Pedang Jiushu, jadi ada penjelasannya. Maaf semuanya, seorang teman lama tiba-tiba menghubungi aku. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Setelah berbicara, master ini buru-buru pergi. Itu taktik ilusi. Maksudnya, Dewa Pedang Jiushu ini membuat Sepo melihat sesuatu yang berbeda dari kita. Semua kultivator juga bereaksi kaget setelah pria paruh baya itu pergi. Tapi teman seiman Dewa Pedang ini, dalam situasi itu, berhasil menjebak Sepo. Sepertinya pemahaman taktiknya tidak tertandingi. Taois tubuh tirani, ilmu pedang yang cerdik, dan sekarang keinginan bertarung yang menakutkan, perhitungan yang tepat dan klimaks taktik ilusi. Tidak tahu Dewa Pedang Jiushu ini master yang mana dari daratan Jiushu. Aku heran teman seiman Qin, kamu baru saja mendapatkan kembali kekuatan fisik, mengapa kamu datang ke sini? Toh, semuanya dalam pemulihan, apa bedanya? Setelah memapa Eric Qin ke sudut panggung pertandingan, Reddy Long mengeluh. Ada terlalu banyak potongan daging dan darah di sana. Bagaimana jika mereka dibangkitkan? Eric Qin duduk lagi. Sepo sudah mati, bisakah dibangkitkan? Daging dan darah Sepo juga hancur berkeping-keping, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan saling menyentuh. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Buset. Merasa kata-kata Eric Qin masuk akal, Reddy Long menggigil, dan buru-buru mengeluarkan pisau abadi dan berdiri di samping Eric Qin. Apa yang sedang kamu lakukan? Berdiri di depanmu dan lindungi kamu, kata Reddy Long tentu saja. Teman seiman Qin, aku telah diselamatkan 10 kali olehmu, dan aku, Reddy Long, bukanlah seseorang yang tidak tahu membalas budi. Jika pelayan darah itu dibangkitkan kembali, aku akan bunuh semua, kalaupun tidak bisa mengalahkannya, juga tidak boleh menundamu untuk sementara waktu, jadi setidaknya kamu bisa melarikan diri. Dan teknik penyelamatan nyawa 3 nafas aku sudah memikirkannya, itu harus diwariskan kepada kamu, dan aku tidak boleh meminta batu roh, kalau tidak, apa aku masih manusia? Tapi jangan terlalu berharap, aku juga sedikit membual teknik itu. Reddy Long berubah menjadi kotak obrolan, dengan ekspresi waspada di wajahnya, mengobrol tanpa henti. Dan Eric Qin sudah mengambil kembali pembagian jiwa dan iblis Fu. Setelah pembagian jiwa kembali, ingatan kedua belah pihak menyatu, dan Eric Qin langsung tahu apa yang terjadi selama ini. Ternyata aku dalam keadaan lupa diri lagi. Setelah kegagalan tebasan Raja Abadi, aku menipu Sepo dengan taktik ilusi, membuatnya keliru berpikir bahwa dia harus segera membunuhku untuk mengakhirinya, jadi aku membunuhnya dengan jimat ledakan. Ini ide yang sangat cerdas. Tanpa pelayan darah Sepo, kekuatannya tidak lebih kuat dari fase penilaian 1 penurunan. Kesenjangan dalam kerohanian hampir tidak ada, dan karena kegirangannya sesaat, mudah untuk tertipu oleh taktik ilusiku. Namun, dalam keadaan tanpa diri, dengan hanya memikirkan 1 kata perang, dapat juga berpikir untuk menggunakan metode ini. Eric Qin sedikit bingung lagi. Dia selalu merasa bahwa pada saat-saat terakhir, keadaannya berbeda dengan keadaan tanpa diri, terutama ketika menggunakan jimat untuk membunuh Sepo. Dia memiliki ingatan yang samar-samar, dan seharusnya tidak ada situasi seperti itu dalam keadaan tidak ada diri sendiri. Teman seiman Qin, tahukah kamu? Kali ini kita menghasilkan banyak uang. Lihatlah ke sekeliling auditorium. 100.000 kursi hampir penuh. Biasanya hanya ada 10.000 orang dalam pertarungan maut berdarah. Sekarang 10 kali lipat.
Pertarungan maut berdarah ini begitu menarik perhatian banyak orang, sehingga kita berdua, Ahem, terutama kamu, bisa melalui 10 pertempuran berturut-turut. Sesuai aturan, pertarungan berdarah akan memberi kita hadiah yang tak terhitung jumlahnya. Gila, aku sangat senang melihat mereka kehilangan uang. Sementara Reddy Long masih mengoceh, Eric Qin menarik napas dalam-dalam dan berdiri perlahan. Setelah berlatih sebentar, taois tubuh yang ditempa oleh tubuh Raja Qin mulai pulih, dan mobilitas dasar setidaknya tidak masalah. Melihat Eric Qin bangun, di antara hadirin, mata semua kultivator juga tertuju padanya. Di antaranya adalah kegembiraan, keterkejutan, ketakjuban dan ketidakpercayaan. Tapi bagaimanapun juga, semua mata akhirnya berubah menjadi kekaguman. Titik balik penentuan pada menit terakhir, tidak peduli berapa banyak orang yang melihat rahasianya, tetapi Eric Qin menang tetap menjadi fakta yang paling tak terbantahkan. Pertarungan maut berdarah itu sudah berlangsung lebih dari 1000 tahun sejak lahirnya pertarungan maut berdarah, dengan peserta lebih dari 100 orang yang sebagian besar merupakan pejuang kebanggaan. Namun pada akhirnya, hanya ada kurang dari 5 orang yang mampu melewati pertarungan berdarah, memenangkan 10 pertarungan, dan berdiri di atas panggung pertandingan dengan kepala tegak. Di antara mereka, masing-masing adalah sosok yang mengejutkan daratan Jiushu. Dan hari ini, dalam pertarungan maut berdarah, rasa hormat tak terkalahkan lainnya telah ditambahkan. Dan yang lebih menakutkan dari sebelumnya adalah pertarungan 2 lawan 2 yang diikuti oleh Eric Qin, tetapi hampir dari awal hingga akhir, mereka semua menghancurkan 2 lainnya dengan kekuatan mereka sendiri. Setara dengan melewati hampir 2 kali lipat kesulitan peserta lainnya. Semua orang mengerti bahwa mereka sedang menyaksikan keajaiban hari ini. Suatu prestasi yang langka, mungkin prestasi sekali seumur hidup. Mengalahkan 20 Master 1 penurunan berturut-turut dan bahkan membunuh Sepo 2 kegagalan pada akhirnya. Mengalahkan 21 berturut-turut, membunuh 19 berturut-turut. Sosok Eric Qin, saat ini, tercetak di kesadaran laut setiap kultivator di tempat itu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan dapat menyaksikan keajaiban seperti itu ketika datang untuk menyaksikan pertarungan berdarah ini. Aku iri padamu teman seiman. Aku baru mengetahuinya di tengah jalan. Aku tidak melihatnya di pertarungan sebelumnya, tapi Dewa Pedang Jiushu benar-benar kuat dan menakutkan. Rapat terbesar berikutnya, aku tidak tahu apakah teman seiman Dewa Pedang akan ikut. Jika dia ikut, dia mungkin bisa membuat Jiushu terkenal lagi. Semua teman seiman, aku sangat mengagumi kekuatan Dewa Pedang Jiushu. Sayangnya teman seiman Dewa Pedang ini tidak mengeluarkan pedang abadi dari awal hingga akhir, agar aku bisa melihat gayanya sebagai Dewa Pedang Jiushu. Haha, aku merasa sedikit tidak berdaya ketika teman seiman mengatakan itu. Dewa Pedang Jiushu. Selanjutnya, aku tidak tahu siapa yang berteriak lebih dulu, dan kemudian seluruh panggung pertandingan berdarah. 100.000 kultivator berteriak serempak. Tidak ada yang meminta, tidak ada yang mengusulkan. Ini adalah teriakan spontan semua orang di bawah penghormatan. Pada saat ini, nama Dewa Pedang Jiushu gempar. Eric Qin adalah satu-satunya fokus ibadah saat ini. Dan nama Dewa Pedang Jiushu memang ditakdirkan untuk menyebar ke segala penjuru dalam waktu singkat. Semua teman seiman, jangan heboh dulu. Namun, saat semua orang melampiaskan emosi mereka, sesosok terbang keluar dari tirai tipis yang perlahan menghilang. Dengan raungan yang mengguncang aula, dia mendarat di panggung berdarah. Setiap teman seiman, hasil pertempuran ini belum ditentukan. Orang yang mendarat adalah Penatuaku.
Pada saat ini, wajahnya suram, dan matanya melihat sekeliling. Mendengar teriakan Penatuaku yang menggelegar, sorak-sorai penonton sedikit mereda. Penatuaku, apa kamu bercanda? Sepo meninggal dan bahkan tubuhnya tercerai-berai, kenapa belum ada hasil? Apakah kamu sedang bercanda? Mendengar kata-kata Penatuaku, semua orang sedikit terkejut. Semua orang salah paham, aku tidak berbicara tentang hidup dan mati, tetapi apakah pertempuran ini benar-benar adil? Bersambung.